Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Leaking Odok, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Li Yue pun mengerti mulai hari ini dan seterusnya dirinya adalah Master Lin Xin. Lin Xin pun senang mendengarnya dan menyebut ini bagus serta meminta masternya untuk minum lagi. Di saat mereka terus berbicara, Wei Suman pun menyadari sesuatu dan meminta mereka untuk menunggu. Penganut Taoisme tidak diperbolehkan berkencan atau menikah. Kalau Lin Xin jadi seorang Daois, bukankah itu berarti Lin Xin tidak bisa menikah atau berkencan? Lin Yue pun segera menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa Daoisme punya banyak cabang. Dan sekte Suanzhen mereka tidak melarang murid mencari pasangan Daois. Jadi dirinya tidak berniat ikut campur mengenai jodoh Lin Xin. Lalu Lin Xin mengatakan, karena dirinya sekarang resmi menjadi murid Lin Yue, sudah sepantasnya dirinya memberi persembahan pada gurunya. Lin Xin pun bertanya, Black Dragon King dan kelompoknya sudah merusak benda di kuil. Apakah semua itu peninggalan budaya? Mungkin butuh lebih dari 1 miliar untuk mengganti semuanya. Si gadis segera menanggapi hal ini dan menyebut bahwa ini semua salahnya. Dulu dirinya melakukan pelanggaran besar demi melayani Black Dragon King. Dengan ini si gadis meminta Master Lin Yue untuk menghukum dirinya. Lin Yue mengatakan, selama si gadis sudah berubah jadi lebih baik itu sudah cukup. Yang sungguh mendefinisikan kuil Suanzhen bukanlah bangunannya, melainkan warisan budaya tak berwujud yang diwariskan ribuan tahun. Wei Suman pun bertanya soal master ini, taktik yang mengesankan. Dirinya mungkin memimpin geng New Emerald, tapi orang-orangnya tidak seloyal ini pada dirinya. Wei Suman pun bertanya kepada Lin Xin bagaimana Lin Xin bisa melakukannya. Mungkin mereka sebaiknya cari tempat untuk bicara dengan baik. Lin Xin pun meminta Wei Suman untuk tidak terburu-buru. Mereka punya banyak waktu semalam penuh. Dalam pikiran Wei Suman pun bertanya-tanya berapa lama master ini akan terus makan. Setelah susah payah bertemu Lin Xin, seharusnya dirinya sudah berduaan dengan Lin Xin. Tapi Lin Yue merusak segalanya. Lalu Wei Suman pun meminta Lin Yue untuk menunggu. Lin Yue sudah berhari-hari tidak makan dengan baik. Tiba-tiba makan sebanyak ini. Tidak baik untuk perut Lin Yue. Lin Yue sebaiknya istirahat lebih awal. Lin Yue pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kalau Wei Suman ada urusan lain bisa pergi lebih dulu dan jangan khawatirkan dirinya. Wei Suman pun nampak sangat kesal dengan hal ini. Sedangkan Lin Xin sedang bersemangat untuk mentransfer uang kepada Lin Yue sebesar 1,5 miliar. Lalu tiba-tiba sumpit Wei Suman terjatuh. Saat mengambil sumpitnya, nyatanya Wei Suman menyelinap masuk ke kolong meja dan menghampiri Lin Xin. Lin Xin pun berbisik kepada Wei Suman untuk tidak khawatir. Setelah dirinya menyelesaikan urusan dengan Lin Yue, dirinya akan meluangkan waktu bersama Wei Suman. Wei Suman menyebut Lin Xin nakal. Lin Xin tidak tahu betapa sulitnya dirinya belakangan ini. Malam demi malam dirinya tidak bisa tidur, memikirkan Lin Xin, sambil tetap harus menghadapi urusan geng yang menyebalkan. Lin Xin harus memuaskan dirinya malam ini apapun yang terjadi. Lin Xin pun meminta Wei Suman untuk tidak khawatir. Dirinya akan pastikan Wei Suman benar-benar puas. Wei Suman pun mengerti, maka itu adalah janji. Lalu kini seorang pelayan datang dan memberitahu mereka semua bahwa mereka memesan kamar pribadi paling mewah di restoran mereka, termasuk paket spa premium.
Mereka juga bisa menikmati layanan pijat gajah khas mereka. Tersedia kapan saja. Lin Xin pun menyebut bahwa perawatan spa Thailand terkenal di seluruh dunia. Karena mereka sudah di sini, sayang kalau tidak mencobanya. Lin Xin pun bertanya apakah Lin Yue akan ikut. Namun nyatanya Lin Yue malah tertidur. Lin Xin pun menyayangkan hal ini. Lin Yue tidak bisa merasakan spa-nya. Pelayan pun menyebut itu tidak masalah. Banyak tamu tertidur saat pijat. Bahkan dalam mimpi, mereka tetap menikmati spa premium mereka. Lalu kini berpindah ke tempat spa. Lin Xin yang mengendong Lin Yue pun menyebut bahwa suasananya cukup bagus di sini. Dan segera Lin Xin meletakkan Lin Yue dan mengatakan bahwa ini waktunya spa. Dan pelayan pun kini memberikan pijatan terbaiknya. Lin Xin yang melihat tubuh Lin Yue di balik tirai pun nampak terpesona. Di saat yang sama, Wei Suman datang bersama si gadis dan menyebut Lin Xin sebagai bocah nakal. Wei Suman mengatakan bahwa seorang master yang dingin dan tak tersentuh hanya untuk dikagumi dari jauh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita seksi penuh gairah seperti dirinya yang selalu memimpin? Lin Xin pun membenarkan hal itu. Lalu Lin Xin pun bertanya mengapa Wei Suman masih menggunakan stocking. Wei Suman pun bertanya apakah mau dirinya lepas. Lin Xin pun mengatakan bahwa itu lebih baik tetap dipakai. Lalu kini pelayan datang dan memberitahu mereka bahwa ini adalah layanan pijat gajah khas mereka. Semua gajah mereka dilatih secara profesional. Pijatan ketukan mereka efektif meredakan lelah. Wei Suman pun mengerti dan mereka akan mencobanya. Segera mereka merebahkan diri dan para gajah mulai memberikan ketukannya. Wei Suman yang merasakan ini menyebut rasanya luar biasa. Lin Xin pun juga merasakan hal yang sama. Ini sungguh menyenangkan. Lalu Wei Suman mengatakan bahwa saat upacara tadi bagaimana Lin Xin bisa membuat banyak hewan mengelilingi Lin Xin. Apakah Lin Xin melatih mereka semua? Lin Xin mengatakan bahwa itu mudah, dirinya hanya berbicara dengan mereka. Wei Suman pun nampak kaget dengan kata mudah ini. Jika demikian, bisakah Lin Xin minta gajah ini membiarkan dirinya meluncur dari belalainya? Itu impiannya sejak kecil. Segera Lin Xin membunyikan sebuah bunyi yang membuat gajah kini menatap Lin Xin. Hingga gajah ini kini mengangkat Wei Suman dan meletakkannya di belalainya. Wei Suman pun nampak takjub gajah ini melakukannya. Ini sangat menyenangkan dan ingin mencoba posisi lain. Lalu saat berganti posisi tiba-tiba kaki Wei Suman tersangkut di gading gajah. Dan Lin Xin pun terpana melihat pemandangan ini. Wei Suman pun kini menggoda Lin Xin dan meminta gajah untuk menurunkannya. Namun Lin Xin yang mendekat pun bertanya mengapa harus turun. Dirinya lebih suka cara ini hingga salam tempel pun diberikan. Di saat yang sama gajah pun kini menaikkan Lin Xin ke belalainya. Lin Xin pun bertanya apakah Wei Suman sudah takut. Kemana perginya rasa percaya diri Wei Suman tadi? Waktu Wei Suman menggoda dirinya. Wei Suman pun mengatakan bahwa sejak kecil dirinya sudah menakuti orang. Wei Suman pun menantang Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk menggunakan trik aneh apapun yang Lin Xin punya. Dan tiba-tiba gajah menaikkan Wei Suman ke atas dan Wei Suman nampak kaget karena terlalu tinggi. Lin Xin pun mengerti dan akan menurunkannya sedikit hingga Wei Suman mendarat di atas Lin Xin. Hingga ayunan belalai gajah memberikan dorongan yang kuat. Lin Xin pun menyebut ini sangat seru. Dan Wei Suman nampak menikmati tiap ayunan ini. Si gadis yang melihat hal ini pun nampak kaget dan bertanya ternyata bisa juga seperti ini. Lalu Lin Xin pun bertanya apakah Wei Suman menikmatinya. Wei Suman pun mengerti dirinya yang salah. Dirinya benar-benar sudah tidak sanggup dengan permainan kasar seperti ini lagi. Lin Xin pun mengerti mereka akan bermain secara perlahan. Wei Suman yang merasakan manuver ini meminta ayunan gajah ini untuk bisa lebih tinggi lagi. Selain itu, dirinya tidak peduli apa yang Lin Xin katakan di upacara hari ini benar atau tidak. Baginya, Lin Xin lah orang yang ditakdirkan bersama dirinya. Dalam hidup ini, dirinya sudah menetapkan hatinya pada Lin Xin dan tidak pada siapapun yang lain. Lalu, si gadis pun mendekat dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu mendorong ayunannya. Lin Xin pun mengerti dan meminta si gadis dorong lebih kuat. Dia suka kalau lebih tinggi. Namun, Wei Suman merasa ini rasanya tidak terlalu benar. Si gadis pun meminta Wei Suman untuk tenang. Dirinya berlatih Thai Martial Arts. Tangannya sangatlah kuat. Hingga ayunan ini membuat Wei Suman melayang dibuatnya.
Lalu Wei Suman pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi dan meminta Lin Shen untuk berhenti sebentar. Lin Shen pun bertanya siapa yang tadi menyombongkan diri bisa bermain semalaman dan membuat dirinya memohon ampun. Tapi sekarang baru 1 atau 2 jam Wei Suman sudah bilang tidak sanggup. Wei Suman pun menyebut bahwa stamina dan kekuatan Lin Shen terasa jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka di pulau terpencil di Myanmar dulu. Bagaimana bisa begini? Dalam pikiran Lin Shen waktu itu level atributnya cuma level 8 dan sekarang level 20, tentu saja tubuhnya jauh lebih kuat sekarang. Lalu Lin Shen mengatakan bahwa itu mungkin karena akhir-akhir ini dirinya lebih sering berolahraga. Lalu Lin Shen pun bertanya bagaimana kalau mencoba cara bermain yang lain. Hingga kini Lin Shen meminta gajah mencengkram kedua kaki Wei Suman. Wei Suman pun meminta Lin Shen menghentikan ini. Dirinya benar-benar capek, dirinya sudah benar-benar tidak sanggup lagi. Wei Suman pun memanggil si gadis dengan nama apa dan meminta apa untuk membantunya. Apa yang tersipu malu pun bertanya apakah dirinya boleh bergabung. Lin Shen pun meminta Wei Suman untuk tidak pernah berpikir untuk memanggil bala bantuan. Tugas apa satu-satunya hanya mendorong ayunan hingga ayunan demi ayunan yang diberikan perlahan mengeluarkan patung 3 mayat keluar dari saku Lin Shen dan terjatuh di dekat Lin Yue. Lin Yue yang tertidur pun kini tiba-tiba terbangun. Lin Yue yang kaget pun bertanya-tanya mengapa energi jahatnya begitu kuat. Segera Lin Yue mencari Lin Shen. Dengan cepat Lin Shen menghentikan aktivitasnya dan bertanya ada apa. Lin Yue bertanya, bukankah tadi Lin Shen sedang pijat, mengapa sekarang duduk di atas gajah? Lin Shen pun kini dengan cepat membuat alasan dan mengatakan bahwa Wei Shuman tiba-tiba tertarik dengan meminta dirinya membantunya bermain di perosotan gajah. Tapi dia kelelahan, kakinya lemas, jadi sekarang sedang istirahat. Lin Yue pun meminta Lin Shen untuk melupakan dulu soal pijatan. Ada yang tidak beres dengan patung 3 mayat, dirinya harus segera melakukan ritual untuk memperkuat segelnya. Dan Lin Shen harus ikut membantu dirinya. Lin Shen pun mengerti. Lalu kini di sebuah ruangan Lin Yue telah menyiapkan ritual untuk memperkuat segel patung 3 mayat. Lin Yue mengatakan kalau tebakannya benar waktu itu ketika formasi Black Dragon King dihancurkan, hal itu memicu serangan balik saat Kumantong hancur, patung 3 mayat memanfaatkan kesempatan itu untuk melahap dan menyerapnya. Lin Shen pun mengatakan Black Dragon King berencana agar Kumantong memakannya, tapi pada akhirnya justru dia yang dimakan. Benar-benar pembalikan nasib. Lin Yue mengatakan bahwa selama ini Lin Shen membawa patung itu apakah pernah merasakan ketidaknyamanan seperti pusing, jantung berdebar, atau pikiran kacau yang mengganggu. Lin Shen mengatakan bahwa itu tidak pernah terjadi sejujurnya. Dirinya sudah membawa patung ini cukup lama. Dirinya tidak pernah benar-benar merasakan apapun yang disebut energi jahat dari patung ini. Lin Yue menyebut bahwa keberuntungan dan takdir Lin Shen benar-benar keterlaluan kuatnya. Selanjutnya Lin Shen harus pegang patung itu dengan erat dan fokuskan pikiran Lin Shen. Gunakan keberuntungan Lin Shen yang kuat untuk menekan energi jahatnya. Dirinya akan melakukan ritual dan menyegelnya dengan jimat Nine Heaven Apple Shilling. Ini akan menekan energi jahatnya semaksimal mungkin. Lalu 2 jam kemudian Lin Yue pun mengatakan bahwa seharusnya sudah aman sekarang. Lin Shen pun segera membantu Lin Yue dan mengatakan bahwa Lin Yue telah bekerja keras dan meminta Lin Yue untuk beristirahat. Dirinya akan tetap di sini untuk berjaga. Lin Yue pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Lin Shen juga harus beristirahat hingga pada akhirnya Lin Yue pun tertidur lelap. Dan Lin Shen yang memeriksa kondisi Lin Yue baik-baik saja segera beristirahat di dekatnya. Namun di saat mereka tidur, tiba-tiba patung 3 mayat menunjukkan reaksi dengan aura gelapnya. Dan di saat yang sama, Lin Yue pun tiba-tiba terbangun dalam dunia mimpi. Di mana saat ini Lin Yue sedang berjalan menuju sekte Suanjin Sword. Lin Yue pun bertanya-tanya apakah ini mimpi. Lalu di saat itu, seseorang kini memanggil Lin Yue dan ternyata itu adalah Master Lin Yue, yaitu Taoist Priest Suantong. Dalam ingatan Lin Yue, guru mengatakan kepada dirinya bahwa orang tuanya telah menempuh perjalanan ke tempat yang jauh di luar jangkauan mereka. Mulai sekarang, Lin Yue akan tinggal di kuil Taoist miliknya. Lin Yue juga ingat bagaimana gurunya mengajarinya dengan baik hingga tumbuh menjadi seorang Taoist priest di usia 14 tahun. Namun gurunya tidak bisa bertahan lama dan menyerahkan kuil Suanjin kepada dirinya pada saat usianya masih 19 tahun.
Kembali ke waktu sekarang, Suwantong pun bertanya mengapa Lin Yue masih mengantuk. Hari ini adalah hari besar Lin Yue menerima gelar Greatest Sword Immortal dari 9 provinsi. Seluruh sekte sudah menunggu untuk merayakan kehormatan Lin Yue. Dengan ini Lin Yue harus cepat ikut dengan dirinya. Lalu dalam pikiran Lin Yue bertanya bagaimana sentuhan ini, kehangatan ini bisa terasa begitu nyata. Pasti karena dirinya terlalu merindukan gurunya selama bertahun-tahun. Sampai mimpi ini terasa begitu nyata. Jika demikian, dirinya akan sepenuhnya menenggelamkan dirinya dalam mimpi ini dan menikmati momen singkat kehangatan keluarga ini. Lalu Lin Yue pun mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Master Suwantong. Suwantong pun menyebut Lin Yue bodoh. Bukankah dirinya ada tepat di sini? Mereka bertemu setiap hari. Lalu kini orang-orang pun mengucapkan selamat kepada Lin Yue karena telah mencapai puncak swordsmanship. Kemudian Lin Yue pun bertanya bukankah mereka akan menuju aula utama untuk jamuan. Mengapa mereka malah datang ke tebing pancaran pedang? Suwantong pun mengatakan kepada Lin Yue karena di sini lebih tenang. Ada sesuatu yang sudah lama membebani pikiran dirinya. Dan sekarang dirinya ingin membicarakannya dengan Lin Yue. Lin Yue pun mempersilahkan gurunya berbicara. Suwantong mengatakan bahwa dirinya tahu Lin Yue selalu mencurahkan seluruh dirinya pada kultivasi. Dengan tingkat Lin Yue sekarang, pencapaian Lin Yue dalam Sword Dao sudah mencapai puncak di antara semua rekan sejaman. Meskipun ini Lin Yue telah meraih ketenaran dan kesuksesan, tapi Lin Yue sudah tidak muda lagi. Tentang urusan mencari Dao pendamping, bukankah seharusnya Lin Yue mulai memikirkannya? Lin Yue pun agak kaget dengan perkataan gurunya dan bertanya dalam pikirannya apakah gurunya bercanda. Bahkan di dalam mimpi pun dirinya masih ditekan soal menikah. Lin Yue segera menanggapi ini dan mengatakan bahwa murid ini hanya mengabdikan diri pada Sword Dao. Dirinya sama sekali tidak memiliki keinginan duniawi. Serta meminta tolong kepada gurunya untuk tidak mengungkit itu lagi. Gurunya pun meminta Lin Yue mendengarkan hal ini. Kultivasi mengejar kebebasan dan umur panjang, bukan kehidupan asketis yang kaku. Keseimbangan yin dan yang juga merupakan bagian dari Dao surgawi. Yang lebih penting, dirinya secara pribadi telah memilih pasangan yang sangat luar biasa untuk Lin Yue. Pemuda ini memiliki bakat luar biasa, karakter yang unggul dan paras yang menawan. Dia adalah sosok langka di dunia ini. Jika Lin Yue melewatkan kesempatan ini, Lin Yue tidak akan pernah menemukan yang sebanding lagi. Lin Yue pun bergumam bahwa gurunya sedang menjodohkan dirinya dengan kencan buta. Mimpi ini makin lama makin konyol saja. Lalu kini Suwantong pun memanggil sang pemuda itu untuk mendekat. Dan ternyata pemuda yang dimaksud adalah Lin Xin. Suwantong pun mengatakan bahwa ini adalah Lin Xin, tuan muda dari keluarga Lin. Seorang jenius kultivasi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Dan Suwantong juga mengenalkan Lin Yue kepada Lin Xin sebagai muridnya yang baru saja dinobatkan sebagai Greatest Sword Immortal dari 9 provinsi. Lalu Lin Xin sendiri ternyata memiliki kesadaran sendiri dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini mimpi. Tadi jelas dirinya sedang tidur di sisi Lin Yue. Bagaimana dirinya bisa tiba-tiba masuk ke mimpi dunia kultivasi? Dan ini bahkan lucid dream. Selain itu, Lin Xin menilai bahwa pakaian ini ternyata sangat cocok untuk Lin Yue. Seperti yang dirinya duga, selera estetika dirinya memang sempurna. Siapa sangka dirinya sampai merancang pakaian seindah ini untuk Lin Yue dalam mimpinya. Namun karena ini hanya mimpi, maka sekalian saja dirinya memanjakan diri dan sedikit lebih berani. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya tahu Lin Yue memang selalu sangat cantik. Tapi penampilan Sword Immortal berjubah putih benar-benar luar biasa cantik. Tidak ada beauty filter di dunia ini yang bisa membuat seseorang terlihat seindah ini. Mendengar hal ini, Lin Yue menilai bahwa ini seperti yang dirinya duga. Bahkan di dalam mimpi kultivasi, kata-kata yang Lin Xin ucapkan terdengar modern. Bertabrakan dengan dunia yang seharusnya diikuti mimpi ini. Mungkin karena di dunia nyata Lin Xin memang selalu sulit ditebak. Itulah sebabnya citranya di dalam mimpinya terasa sama sekali tidak selaras. Siapapun yang melihat dari luar mungkin benar-benar akan mengira Lin Xin sendiri yang langsung masuk ke dalam mimpinya. Lalu Suwantong menyebut ini sempurna, benar-benar sempurna. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, pasangan yang ditakdirkan oleh surga.
Lin Yue benar-benar harus merebut kesempatan ini. Lin Shen pun mengatakan karena hari ini sudah begitu sempurna, tidak ada alasan untuk menunggu hari lain. Terlebih lagi, calon ayah mertuanya sudah memberikan restunya. Segera Lin Shen bertanya kepada Lin Yue bagaimana kalau mereka langsung menikah sekarang. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.